Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Carlo Ancelotti tegaskan Real Madrid tidak akan belanja pemain pada Januari 2023. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan dirinya tidak akan belanja pemain di bursa transfer musim dingin atau pada Januari 2023 mendatang. Ancelotti menegaskan bahwa Los Blancos tetap akan memakai komposisi pemain saat ini hingga akhir musim. Untuk diketahui, pada bursa transfer musim panas lalu, Real Madrid memang tidak terlalu aktif di bursa transfer. Los Blancos hanya mendatangkan dua pemain anyar saja, yaitu Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouaméni. Mengingat bursa transfer dingin akan dibuka pada Januari 2023 mendatang, tentunya masing-masing tim sudah memiliki pemain incarannya. Tak terkecuali Real Madrid juga pastinya memiliki pemain incaran. Apalagi belakangan ini bomber mereka yaitu Karim Benzema sedang mengalami cedera. Jadi bukan tidak mungkin kalau Los Blancos akan mencari opsi pemain sebagai pelapis Karim Benzema. Akan tetapi Ancelotti menegaskan kalau Real Madrid sama sekali tidak akan mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan tidak akan melakukan perombakan skuadnya hingga akhir musim. Kami tidak tertarik dengan pasar transfer pada musim dingin, ujar Ancelotti dikutip dari Football Espana. Skuad ini adalah skuad yang akan kami miliki hingga akhir musim. Itu tidak akan berubah, lanjut Ancelotti. Keinginan Ancelotti untuk tidak mendatangkan pemain memang tidak salah, karena jika menilik performa Real Madrid di musim ini, mereka memang tampil sangat perkasa baik itu di Liga Champions maupun Liga Spanyol 2022-2023. Tak jadi andalan di Real Madrid, Eden Hazard tetap dibutuhkan timnas Belgia. Eden Hazard tak sedikit pun menggoreskan memori manis selama berseragam Real Madrid. Cedera yang terus menimpanya membuat pemain berusia 31 tahun itu tidak menjadi andalan di lini depan Los Blancos. Hal ini tentu kontras dengan apa yang terjadi di Chelsea, klub yang dibalanya sebelum pindah ke Madrid. Hazard, sesuai arti namanya dalam bahasa Inggris yang berarti bahaya, menjadi pemain yang paling ditakuti di Chelsea. Hazard kini memang tidak lagi bergelut dengan cedera. Ia sudah berlatih dan terus berada di bangku cadangan di Real Madrid. Namun, kondisi fisiknya yang sudah jauh menurun membuatnya tidak mampu bersaing dengan pemain seperti Vinicius, Rodrigo, Federico Valverde, sampai Marco Asensio di posisi sayap. Kendati begitu, pelatih timnas Belgia Roberto Martinez menegaskan nasib pemain berbandrol 115 juta euro tidak akan sama saat membela tim nasional. Ya, Hazard tetap dibutuhkan oleh The Red Devils di ajang Piala Dunia 2022 mendatang. Berdasarkan catatan dari Transfer Market, Hazard telah mengemas 122 penampilan bersama Belgia. Ia juga berhasil mencatatkan 22 gol selama periode tersebut. Hazard termasuk ke dalam Golden Generation yang dimiliki Belgia dalam 4 turnamen besar terakhir. Namun seiring dengan bertambahnya usia, Piala Dunia 2022 bisa jadi pentas terakhir bagi Golden Generation milik Belgia ini. Martinez menyadari betul status Hazard dalam kondisi Belgia saat ini. Oleh karenanya, Martinez akan memanfaatkan sisa-sisa kekuatan para pemainnya untuk bisa tampil maksimal. Hazard tidak akan dikecualikan dari skuadnya saat akan berangkat ke Qatar nanti. Martinez memastikan pengalamannya sangat penting bagi tim. Tidak ada yang perlu diskusi soal betapa pentingnya Eden bagi tim nasional berkat karir dan pengalamannya selama ini. Dia juga pemain kunci pada Piala Dunia 2018, sehingga itu pengalaman yang penting untuk tim, ucap Martinez. Pada Piala Dunia 2022 nanti, Belgia tergabung di grup F. Romelu Lukaku dan kawan-kawan akan satu grup dengan Kroasia, Maroko, dan Kanada. Martinez berharap Hazard fit di Piala Dunia 2022 nanti. Ia tak menampik bahwa penampilan Hazard masih menjanjikan jika sang pemain berada dalam kondisi terbaiknya. Hazard bahkan selalu dipanggil ke tim nasional dalam 2 tahun terakhir, selama tidak mengalami cedera. Dalam 2 tahun terakhir, saya rasa menjadi tantangan yang berat bagi Eden Hazard. Di Euro, dia sebenarnya tidak begitu sehat, tetapi masih bisa memberikan bantuan kepada tim, ucap Martinez. Saya pikir kita tidak boleh meremehkan kemampuannya jika dia sudah fit dan segar bugar.
tutup Martinez. Piala Dunia 2022 akan menjadi turnamen internasional terakhir bagi Luka Modric. Luka Modric pada musim 2022-2023 ini memang masih menjadi pemain andalan untuk mengisi lini tengah Real Madrid. Tak hanya itu, kualitasnya juga belum mengalami penurunan pesat saat diberi menit bermain secara reguler. Meski masih dapat tempat utama di Los Blancos, Modric yang sudah menginjak usia 37 tahun tersebut justru mengisyaratkan tak akan membela timnas Kroasia lagi usai menjalani Piala Dunia 2022 mendatang. Secara realistis, Modric memang mungkin saja bisa pensiun pada waktu dekat. Terlebih pada Piala Eropa 2024 mendatang, usianya akan berada di 39 tahun yang mungkin saja dirinya tidak akan ada dalam kondisi prima. Saya menyadari bahwa usia saya tidak muda lagi. Jadi, ini adalah kompetisi terakhir saya di timnas Kroasia, ujar Luka Modric. Mengetahui akan menjadi turnamen internasional terakhir dalam karir sepak bolanya, maka Modric berusaha mencoba membawa negaranya kembali bersaing dalam meraih gelar juara seperti layaknya edisi 2018 lalu. Di babak grup, Kroasia nantinya menghadapi Maroko, Kanada, dan juga Belgia. Janji Vinicius untuk Benzema di Real Madrid. Winger Real Madrid Vinicius Junior mengatakan dirinya makin enjoy bermain bareng Karim Benzema dan bertekad untuk membantunya mencetak banyak gol seperti musim lalu. Vinicius mulanya mengalami masa-masa sulit di Real Madrid. Ia tak bisa tampil apik seperti 2 musim terakhir. Karena performa buruknya itulah, ia bahkan sempat mendapat tudingan miring dari Benzema. Striker Prancis itu menganggap Vinicius sengaja bermain buruk untuk membuat Madrid kalah. Akan tetapi setelah itu keduanya berdamai. Mereka kini menjadi duet paten di lini serang Real Madrid. Vinicius Junior kini makin enjoy main bareng Karim Benzema. Ia pun mengaku sangat senang bermain dengan pria 34 tahun tersebut lantaran ia mendapatkan banyak ilmu darinya. Saya pikir semuanya, jawab Vinicius ketika ditanya gol soal aspek favorit dalam hubungannya dengan Benzema. Vinicius menambahkan dirinya bersyukur mendapatkan banyak ilmu dari Benzema. Sebagai gantinya, ia pun bertekad untuk membantu rekannya itu untuk bisa mencetak banyak gol lagi. Karim mengajari saya banyak setiap hari, dan saya melakukan segalanya sehingga ia bisa mencetak banyak gol seperti musim lalu. Ia adalah orang yang telah banyak membantu saya, dan saya mencoba banyak membantunya di atas lapangan, sambung Vinicius. Karim Benzema adalah seorang pencetak gol brilian. Hal tersebut yang membuatnya dilirik Real Madrid saat ia masih di Lyon. Akan tetapi di Madrid Benzema tidak bersinar sepenuhnya. Sebab, ia justru harus jadi pelayan Cristiano Ronaldo. Setelah Ronaldo pergi, Benzema pun akhirnya jadi bintang utama Madrid, khususnya dalam urusan mencetak gol. Vinicius Junior pun bertekad untuk membantu rekannya itu terus mempertahankan status bintangnya selama mungkin di Santiago Bernabeu. Setelah bermain dengan Cristiano begitu lama, menjadi bintang tim sangat penting baginya. Dan saya senang bisa membantunya, ujar Vinicius. Musim lalu, Karim Benzema menjadi top skor di Real Madrid. Ia mengemas 44 gol dari 46 pertandingan. 27 gol ia lesakan dari 32 laga di La Liga. Sementara itu 15 gol ia hasilkan di pentas Liga Champions. Musim ini Benzema telah bermain sebanyak 11 kali bagi Real Madrid di semua ajang kompetisi. Ia telah melesatkan 6 gol dan 1 assist. Federico Valverde lebih cocok jadi gelandang daripada pemain sayap. Federico Valverde adalah pemain Real Madrid yang belakangan performanya menonjol. Pemain berusia 24 tahun itu dikenal dengan kemampuannya bermain di sejumlah posisi. Posisi natural Valverde adalah gelandang tengah. Namun, di tangan manajer Carlo Ancelotti, Valverde beberapa kali bahkan cukup sering dimainkan jadi pemain sayap kanan atau bek kanan. Menariknya, Valverde beradaptasi dengan sangat cepat. Pemain timnas Uruguay ini telah menjalankan peran yang diberikan dengan sangat baik. Walaupun begitu, rekan setimnya di Madrid Toni Kroos menganggap Valverde lebih cocok jadi gelandang. Di masa mendatang, ia yakin Valverde akan lebih sering dimainkan di posisi tersebut. Kroos menjelaskan bahwa Valverde yang layak jadi gelandang itu punya atribut seperti pemain sayap. Keunikan inilah yang membuatnya akan jadi gelandang yang berbeda di masa depan. Dia sangat cepat saat membawa bola, umpannya sangat bagus, ide bermainnya juga sangat bagus. Ditambah, tendangan-tendangan luar biasa yang mungkin membuatnya berhasil mencetak gol belakangan ini, ujar Toni Kroos. Dia bermain seperti seorang winger, tetapi dia sebenarnya adalah pemain nomor 8. Sejujurnya, saya melihatnya akan lebih sering bermain di sana, tambah Toni Kroos.
Cruz dalam diskusinya bersama saudaranya Feli Cruz juga sempat menjelaskan soal tweetnya beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa Valverde adalah 3 pemain terbaik di dunia. Pujian itu muncul seketika karena Cruz merasa penampilannya di salah satu pertandingan Madrid begitu spesial. Namun, hal itu tidak mengecualikan bahwa Valverde tetaplah pemain hebat di mata Toni Kroos. Tweet saya waktu itu saya tulis karena dia sedang dalam penampilan terbaiknya. Dia spesial dengan level permainan tersebut. Terlepas dari pertandingan itu saja, saya pikir dia memanglah seorang pemain hebat, ucap Toni Kroos. Kroos bahkan tak segan memprediksi Valverde akan jadi pemain kelas dunia bersama Real Madrid. Waktunya tidak akan sebentar, minimal dalam 10 tahun ke depan. Yang saya perhatikan, walaupun penampilannya begitu hebat, dia adalah sosok individu yang sangat-sangat ramah. Saya rasa dia akan menjadi pemain kelas dunia untuk Real Madrid, setidaknya dalam 10 tahun lagi, ujarnya mengakhiri.